Pertemuan yang lalu kita sudah membahas konsep perkuliahan dan juga bentuk kegiatannya yang kita laksanakan. Dan kali ini kita mulai dengan kegiatan daring. Kita lanjutkan tentang mengidentifikasi ide usaha. Baik, dalam kegiatan wirausaha tentu saja jenengan perlu merencanakan segala hal dengan matang. Harapannya ketika nanti kita merencanakan dengan matang, maka segala hal yang akan kita laksanakan ini bisa terlaksana secara terprogram ataupun terstruktur. Sehingga ketika nanti dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, kita sudah memiliki strategi tertentu untuk mengatasi dan juga bangkit dari kondisi keterpurukan tersebut. Contoh yang ada di sini mungkin kita sudah paham, ada pengrajin kurungan ya. Pengrajin kurungan itu kan banyak sekali di berbagai macam daerah, seperti di Demak itu, di Meranggen itu memang sentranya ya untuk pengrajin kurungan. Di Yogyakarta juga sama, di Magelang juga iya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu ini seperti tak lekang oleh waktu, karena memang persaingan yang begitu padat pun nyatanya juga mereka masih bisa bertahan sampai saat ini. Lalu apa yang membuat mereka itu bisa bertahan sampai saat ini walaupun dengan kondisi-kondisi yang mungkin berbeda dengan kondisi biasanya? Nah, itu karena memang sudah ada perencanaan yang matang. Maka dari situlah di pertemuan ini untuk memulai sebuah usaha bagi teman-teman yang belum memiliki usaha, ini kita perlu rencanakan terlebih dahulu bagaimana mengidentifikasi ide ataupun usaha yang akan Anda kelola nanti. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan mengumpulkan informasi untuk menemukan ide usaha tadi. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan mengamati ataupun observasi. Caranya bagaimana? Ya, amati ke lapangan, dilihat kondisi di lapangan, kira-kira di situ ada potensi apa yang dapat kita manfaatkan, baik dari sumber dayanya ataupun kondisi lingkungan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Contoh misalnya ada pohon yang berkembang di situ, yang paling dominan apa? Misalnya ketela, ya manfaatkan ketela itu. Misalnya jagung, bisa manfaatkan jagung tersebut. Misalnya di situ potensinya ikan, ada di kolam, ya manfaatkan ikan yang ada di kolam tersebut. Misalnya tambak, silahkan manfaatkan itu. Misalnya di luar dari situ terkait dengan kondisi masyarakatnya ada petani, misalnya ya kita libatkan petani yang ada di lingkungan kita. Selain itu misalnya menjahit ataupun pengrajin dan lain sebagainya ya. Ini yang kita amati, nanti dari pengamatan ini kita bisa melihat potensi. Apa kelebihannya ketika kita tidak jauh dengan kondisi lingkungan kita? Yang pertama, kondisi modal yang nanti akan kita gunakan dalam memulai kegiatan wirausaha kita ini menjadi lebih murah. Kenapa? Karena satu, kita tidak perlu jauh-jauh untuk mendatangkan barang yang akan kita kelola. Yang kedua, kita juga tidak perlu jauh-jauh dalam mendatangkan ataupun bekerja sama dengan orang-orang yang sudah terampil di bidang-bidang tersebut. Selain mengamati, yang kedua adalah bertanya. Bagaimana fungsi tanya itu di dalam kegiatan mengumpulkan informasi ya? Tentu saja dalam kegiatan bertanya ini menjadi corong utama juga selain kegiatan pengamatan. Setelah kegiatan pengamatan mungkin validitasnya belum begitu tinggi, maka di sini kita perlu bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh mereka. Kemudian yang kedua, apa keinginan mereka. Yang ketiga, kira-kira mereka juga butuh di level pemasaran di bagian yang mana. Sehingga kita bisa menganalisis kebutuhan mereka dan juga mungkin harga pasar di lingkungan kita itu juga diselaraskan dengan orang yang membeli ataupun orang yang kita jadikan sasaran untuk kegiatan tanya jawab ini. Dari kegiatan bertanya ini kita dapat memperoleh informasi, dari informasi tersebut menjadi langkah awal untuk menentukan ide kegiatan wirausaha. Saya analogikan misalnya kita hidup di lingkungan pantai. Di pantai itu biasanya ada penjual yang menjual hasil tangkapan ikannya itu pada jam-jam tertentu berbeda dengan jam-jam ketika di jam pagi hari setelah saat turun. Misalnya harga
ikan 1 kilonya misalnya 20.000 pada jam 7 sampai jam 15 itu kemudian kebanyakan banyak penambak yang menjual ikan dengan banding harga misalnya di bawah harga 20.000. Nah, ini menjadi informasi awal dalam kegiatan bertanya. Misalnya dari situ kita bisa mempelajari pada tahapan yang berikutnya. Apa yang kita pelajari dari analogi kegiatan setelah kita bertanya tadi? Ternyata di sini ketika kita memanfaatkan kegiatan jual beli yang hanya dibatasi oleh waktu, ketika kita juga turun di situ artinya kita juga sama dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kita pun juga mungkin akan kelabakan ketika kita belum memiliki pangsa pasar yang ada di sekitarnya. Maka di situ muncul kreativitas, muncul ide untuk mempelajari hal-hal yang lebih dari kondisi tersebut. Misalnya dengan kondisi tersebut setelah jam 3 itu kan harganya banting menjadi 10 atau berapa atau 15. Nah, inilah yang dijadikan dasar, oh berarti di sini ada potensi, di sini berarti ada peluang yang dapat kita kelola, tetapi usaha yang kita lakukan di luar dari bidang tersebut. Seperti apa? Misalnya tadi kan barang mentah, nah kita bisa olah menjadi barang yang matang. Dari situlah kita simpulkan bahwa oh ternyata lingkungan yang ada di sekitar kita itu bisa jadi memberikan berbagai macam peluang. Tapi peluang tersebut belum kita manfaatkan secara penuh, belum kita manfaatkan sepenuhnya. Dari situlah setelah kita simpulkan, kita bisa menemukan ide awal yang nantinya akan kita kelola, yang akan nantinya kita akan gunakan sebagai dasar pertimbangan kita dalam memulai kegiatan usaha. Lalu dalam memulai kegiatan usaha ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Apa? Yang pertama, usaha apa yang akan kita tekuni? Apakah di bidang barang, produksi misalnya ya, ataupun di bidang jasa, ataupun di bidang yang lainnya. Kemudian yang kedua, siapa targetnya? Apakah teman-teman kita, ataukah anak-anak kecil, ataukah orang dewasa, apakah ibu rumah tangga? Kita juga harus melihat secara jeli siapa pangsa yang akan kita tembak di situ. Yang ketiga adalah untung yang dapat kita terima. Nah, ketika tadi misalnya melihat analogi yang saya sampaikan di awal, contoh sederhananya, ketika misalnya nanti kita mengelola hasil ataupun produk yang kita akan kembangkan dari lingkungan kita masing-masing, lah ini menjadi modal ataupun keuntungan awal kita juga. Karena apa? Dalam kegiatan produksi kita tidak perlu mendatangkan barang yang jauh dari lingkungan ataupun tempat tinggal kita. Wes cetha untung dalam modalnya, maka nanti belum kita kalkulasikan juga untung di dalam pengelolaan atau setelah nanti penjualan dari barang nanti setelah dikelola menjadi barang yang matang sehingga nilainya menjadi lebih tinggi. Yang keempat, tak kalah pentingnya dalam menilai kelayakan usaha itu tentu saja kita juga harus mempertimbangkan kegagalan. Karena dengan mempertimbangkan kegagalan yang ada, kita juga semakin hati-hati, kita juga semakin punya fondasi, semakin punya strategi yang lain untuk mempersiapkan ketika kita dihadapkan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan kita. Dari situlah, dari kegagalan yang mungkin kita prediksi, yang mungkin menjadi ancaman ataupun menjadi hambatan, ini kita bisa maksimalkan menjadi sebuah potensi. Disinilah kelemahan dan ancaman itu bisa menjadi kekuatan ataupun peluang. Misalnya kelemahannya tadi kan ikan yang dari jam 7 sampai jam 15 itu harga jualnya berbeda-beda. Dari jam 7 misalnya 20.000, jam 15 menjadi separuh harga misalnya. Ini merupakan kelemahan ketika kita memulai usaha di bidang yang sama. Tapi itu bisa menjadi kekuatan dan juga peluang jika kita memanfaatkan usaha pada dengan cara yang lain.